Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nelly Dasna dari SMK Negeri 1 Tanjung Baru, calon guru penggerak Angkatan 9, dengan pengajar praktek Ibu Siska Oktariza, serta fasilitator Bapak Darwin Ambarita. Video ini merupakan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali pada kelompoknya. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan pada segitiga restitusi adalah: pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Praktek restitusi kasus pertama. Siswa datang terlambat ke sekolah. Hafiz adalah siswa kelas 12 TKR 1 yang sering datang terlambat sehingga pelajarannya banyak yang tertinggal. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, masuk Hafiz. Hafiz tahu kenapa kamu datang ke sini? Tidak. Sekarang tadi Ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya Hafiz sering terlambat datang ke sekolah. Apakah itu? Ya, Bu. Menurut ingatan Hafiz, sudah berapa kali Hafiz datang terlambat? Kalau menurut ingatan sudah 4 kali dalam seminggu ini. Berarti itu cukup sering ya, untuk minggu ini saja sudah 4 kali. Menurut Hafiz itu kesalahan atau bukan? Kesalahan. Kesalahan. Baiklah, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting kita belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah Hafiz setuju? Setuju. Nah, sekarang Hafiz kita cari solusinya secara bersama ya. Hafiz sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa Hafiz sering datang terlambat? Karena saya sering begadang sambil menafsir terus terlambat ke sekolah. Nah, sekarang menurut Hafiz, keyakinan kelas mana yang Hafiz langgar di sini? Keyakinan peraturan untuk menati ketertiban siswa. Oke, berarti Hafiz melanggar peraturan mengenai disiplin. Ya, Menurut Hafiz, apakah disiplin itu penting? penting. Penting. Berarti betul. Kita sebagai seorang siswa harus menghargai dan memanfaatkan waktu dalam bentuk disiplin, sehingga kita bisa menghargai diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan tidak menumpuk jika kita melaksanakannya secara disiplin. Disiplin juga dapat melatih kepedulian kita terhadap lingkungan. Sikap, sekarang untuk mulanya, sikap
yang baik yang bisa Hafiz tunjukkan, yang bisa Hafiz lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, untuk supaya Hafiz tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Apa yang bisa Hafiz lakukan? Mungkin tidur pas waktu atau jam 10 malam dan kurang untuk main HP-nya, Bu. Nah, berarti baiklah, sekarang Hafiz sendiri sudah menemukan solusinya, yaitu tidur lebih cepat dan tidak lagi main HP di malam hari. Ibu berharap Hafiz dapat memperbaiki cara belajarnya, memperbaiki pengaturan waktu belajarnya. Jadi ibu mohon kerjasama Hafiz dan orang tua agar Hafiz tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan Hafiz kembali ke kelasnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Maulana dari kelas 12 TKR 1 SMKN 1 Tanjung Baru. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar saya tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, siswa bermain HP saat proses pembelajaran. Ketika sedang mengajar, saya melihat Anggi yang sedang menunduk seperti melihat sesuatu di bawah meja. Saya pikir dia tertidur, tetapi ketika saya mendekat, ternyata dia sedang bermain dengan ponselnya. Ya, silakan masuk, Li. Silakan duduk. Anggi tahu kenapa Anggi Ibu panggil ke kantor hari ini? Iya, tahu. Ibu lihat tadi Anggi bermain HP saat pembelajaran dengan Ibu. Mengapa itu bisa terjadi? Iya, Ibu, maaf. Anggi merasa bosan saat jam pelajaran PKK, Ibu. Dan untuk mengusir kebosanan itu, Anggi bermain game, Ibu. Ada yang lainnya? Tidak. Atau ada di lokal sebelah yang ngajak nobar atau bagaimana? Karena Ibu lihat tadi Anggi main game online. Sebenarnya saya juga tidak bermaksud untuk bermain HP, Ibu. Tapi apa? Tapi saya diajak mabar oleh kelas sebelah yang sedang jam kosong, Ibu. Apakah Anggi tahu kalau Anggi dalam masalah sekarang? Iya, betul. Baiklah, di sini Ibu bukan mencari siapa yang salah, tapi kita di sini untuk mencari penyelesaian secara bersama. Berpikir bersama tentang apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Anggi pasti melakukan ini ada alasannya. Pasti seru ya bermain game, sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Iya, Ibu. Nah, Ibu bisa lihat Anggi merasa senang melakukan sehingga Anggi tidak bosan lagi. Tapi yang Anggi lakukan merugikan orang lain. Karena teman-temanmu merasa terganggu dengan suara HP saat bermain game. Iya. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum Anggi tunjukkan. Kita harus saling menghormati, Ibu. Betul sekali. Ternyata Anggi masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang dengan bermainnya Anggi, dengan bermain HP, bermain game saat pembelajaran, apakah Anggi merasa sudah menghormati orang lain dan diri sendiri? Tidak, Ibu. Tapi Anggi mendapatkan rasa senang kan? Iya, Bu. Menurut Anggi, untuk mendapatkan rasa senang itu apakah atau untuk mendapatkan rasa senang itu apabila kita merugikan orang lain, bagaimana menurut Anggi? Iya, Ibu. Nah, sekarang mari kita memindahkan keyakinan kelas kita. Apa yang Anggi tahu
Apa yang harus Anggi lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Iya Ibu, saya minta maaf pada Ibu dan teman-teman sekelas serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama Ibu. Saya minta maaf Bu. Baiklah, permohonan maaf Anggi Ibu terima. Sekarang Anggi kembali ke kelas, lakukan apa yang Anggi ucapkan kepada Ibu tadi. Iya Ibu, saya berjanji saya kembali ke kelas dulu Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga kedepannya Anggi bisa menjadi orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Septiana. Saya dari kelas 12 UPW SMKN 1 Tanjung Baru. Saya senang sekali diajak diskusi oleh guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Dan saya berjanji tidak akan bermain game lagi saat pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual Modo 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.